Halo teman-teman, jadi di kesempatan pagi hari ini saya akan menganalisa XAUSD untuk hari Selasa tanggal 18 November tahun 2025. Jadi sebelum saya analisa, seperti biasa mohon dukung terus channel ini dengan menekan like, komen maupun subscribe-nya agar channel ini bisa semakin berkembang. Oke, langsung saja kita lanjut ya, dan juga tidak lupa saya sampaikan bagi yang tertarik dan ingin bergabung di grup boleh hubungi chat saya di nomor WA yang akan saya masukkan di kolom komentar maupun di deskripsi. Ya, jadi kalau kita mengulas apa yang telah saya sampaikan baik di analisa saya yang semalam ataupun yang sebelum-sebelumnya ya, boleh dikatakan rata-rata pergerakan harga sesuai dengan apa yang dianalisakan. Ya, karena dalam analisa saya mengambil fundamental sebagai fondasi pergerakan harga dan juga support resistan sebagai arah untuk kita melakukan entry dan didukung dengan Fibonacci. Ya, jadi tiga hal itu, fundamental sebagai fondasi, support resistan, dan Fibonacci sebagai penentu untuk melakukan entry. Ya, jadi boleh dilihat video-video sebelumnya apa yang saya analisakan dan harga bergerak sesuai apa yang disampaikan. Ya, jadi untuk hari ini bagaimana pergerakan harga? Jadi saya sudah cari beberapa sumber berita dan masih sama dengan yang kemarin-kemarin, cuman satu hal saja yang saya rasa lebih fokus ke sini ya. Jadi tentang ekspektasi pemangkasan suku bunga lagi ya. Jadi sebelumnya sudah pernah saya sampaikan bahwa kenaikan harga emas itu didukung karena ekspektasi pemangkasan suku bunga sudah di atas 60%, sehingga ketika ada pidato dari The Fed ya, belum dilihat apa isi pidatonya harga sudah duluan naik tinggi ya sampai 4.200-an kalau tidak salah. Ya, di situ saya sampaikan bahwasanya market itu bergerak terlalu tidak rasional dan juga tidak masuk logika menurut saya dan overreaktif. Sedangkan apa yang disampaikan oleh pidato tersebut bernadanya hawkish. Kenapa harga malah bisa naik? Ya, yang dimana dengan pidato seperti itu harusnya market akan turun. Dan benar saja di keesokan harinya market langsung benar-benar turun sampai dengan hari ini. Ya, dan kalau kita lihat ya dari beberapa pidato yang ada dan saat ini ya, pasar sudah memperkirakan peluang sekitar 50% untuk pemotongan 25 basis poin pada bulan Desember. Jauh lebih rendah dari peluang 67,8% yang terlihat pada minggu lalu. Ya, jadi ekspektasinya sudah menurun, maka goal ini terlihat ya menurun. Jadi yang tadi saya sampaikan ya pada video-video saya sebelumnya, ketika harga di sini ya 4.100 langsung naik kencang sampai 4.243 di sini, saya sudah sampaikan bahwa saya market ini terlalu over PD ya, over PD, over reaktif ya, yang dimana pada hari Rabu malam jam 10 ya, jam 10 ada pidato dari The Fed, tapi harga dari jam 9 saja sudah langsung naik terus tinggi kali ya. Padahal apa yang disampaikan belum ngerti, cuman market duluan pricing in dengan keyakinan bahwasanya apa yang disampaikan The Fed akan menurunkan suku bunga ya. Dan di Kamis paginya direspon sedikit turun ya, dan kemudian naik lagi. Sampai di sini mungkin baru sadar ya. Makanya saya sampaikan bahwasanya market akan turun ya. Meskipun sudah naik kencang, saya sudah sampaikan ini salah prediksi. Maka kayak manapun dia pasti akan turun. Dan benar saja sampai hari ini turun ya. Dan kalau kita lihat di hari ini ya, semalam saya ada sampaikan untuk melakukan sell di grup saya di 81 sampai 85, dan harga memang masuk di 81 di sini ya, di sini 81 masuk. Saya pakai time frame yang lebih kecil saja. Oke ya, harga dua kali masuk di 81
ya, saya sudah menyampaikan area potensial untuk melakukan sell adalah 81 sampai 85 ya, meskipun di sini harga sampai tembus di 94. Cuman market itu tetap akan kembali pada areal-areal yang kita hitung sebagai areal potensial ya. Bagaimana cara saya menghitung areal potensial? Ya, salah satunya dengan menggunakan Fibonacci ya. Jadi untuk hari ini juga sudah saya ukur menggunakan Fibonacci ya, dan saya menilai untuk area yang high risk yang boleh kita lakukan entry sell pertama adalah di 4029 di sini, cuman ini masih sangat beresiko ya, karena ini tarikan Fibonacci, tarikan untuk time frame kecil ya. Jadi di sini ini 4029 masih sangat beresiko, cuman ada kemungkinan ya ketika harga menyentuh di 4029 dia akan langsung turun kemari di 4084 di sini ya. Ya, resikonya lebih kencang dan resikonya besar karena apa? Di sini bukan merupakan titik resistan ya. Jadi bahayanya ada ketimbang kalau kita melakukan sell di 44 di sini sampai di 53 ya. Cuman saya sendiri saya akan mencoba ya sesuai garis Fibonacci saya, yaitu di 29 dengan SL di 37 ya, dengan SL di 37 dan TP-nya di 84 ya. Saya naikkan aja lah di 85 saja lah, nanti saya buat ya dengan TP di 85. Jadi ada perbandingan risk reward yang cukup tinggi bagi saya, jadi tidak masalah. Dan di sini di kali ini ada 3 areal yang menjadi areal yang baik menurut saya untuk melakukan sell. Yang di sini adalah high risk ya, yang di 29 high risk. Yang di sini ini merupakan areal pantau saja, bukan merupakan area entry. Yang kedua adalah di sini ya di 4059, dan yang ketiga adalah areal 79 sampai 92. Ini memang agak lebar ya. Dan kecenderungan harga untuk hari ini masih sama, masih akan sideways to bearish ya. Masih sama ya, sideways-nya 60%, bearish-nya 30%, dan bullish 10%. Jadi kecenderungan untuk sideways 60% lebih tinggi ya. Kalau kemarin saya bilang kecenderungan untuk bearish 60%, sideways 30%. Jadi sekarang kebalikannya, sideways-nya 60%, bearish 30%, dan bullish-nya 10% ya. Jadi semalam saya sampaikan bearish 60%, benar ya, harga benar turun. Dan kita lihat saja hari ini ya, pandangan saya sudah saya berikan untuk areal entry. Jadi tinggal kita lihat bagaimana pergerakan harga hari ini ya. Di 984 nih kalau bisa ditembus ya, maka di 31 ini menjadi areal tren berikutnya ataupun areal yang akan dituju pada penurunan berikutnya. Oke, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan salam sejahtera untuk kita semua.